Kabut turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Hembusan angin membawa aroma dupa dan tanah basah, membalut suasana mistik di sebuah desa kecil bernama Watu Ireng. Disinilah kisah ini dimulai, di antara hutan pinus dan batu-batu purba yang dipercaya sebagai peninggalan Majapahit. Tokoh utama kita, Arga Pramana, seorang peneliti muda sejarah Nusantara, datang ke desa itu dengan misi sederhana, menelusuri jejak terakhir Sabdo Palonoyo Genggong, sang penasihat spiritual kerajaan Majapahit yang legendaris. Namun, niat ilmiah itu perlahan berubah menjadi perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Di malam pertama, Arga menginap di rumah Mbah Ranu, juru kunci Gunung Lawu yang sudah berusia hampir seabad. Wajahnya keriput tapi sorot matanya tajam seperti bara. Ia menyambut Arga dengan teh panas dan senyum samar. "Kowe ngerti sopo sing nyelametke tanah Jawa waktu Majapahit rubuh?" tanya Mbah Ranu dengan suara bergetar. "Sabdo Palon," jawab Arga pelan. "Lah, nek ngono, kowe kudu ngerti, sabdane durung rampung." Kalimat itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk Arga berdiri. Malam itu, hujan turun deras, dan di antara suara petir, Arga mendengar sesuatu, suara gamelan samar dari arah hutan. Ia mencoba menepis pikiran mistisnya, tapi rasa penasaran justru semakin kuat. Keesokan harinya, ia menelusuri jalan setapak menuju petilasan Sendang Derajat, tempat orang-orang percaya Sabdo Palon Moksa. Di tepi sendang, ia menemukan prasasti batu dengan tulisan kuno beraksara Jawa kuno yang separuh terkikis waktu. Tapi anehnya, ketika sinar matahari menimpa permukaannya, aksara itu memancarkan cahaya halus, menampakkan kalimat yang seolah baru diukir kemarin. Nalika barat njunjung langit sing ora duwe jiwa, wetan bakal tangi saka sepi. Ketika barat menyanjung langit tanpa jiwa, timur akan bangkit dari kesunyian. Arga tertegun. Ia segera memotret tulisan itu, tapi kamera digitalnya mati tanpa sebab. Saat ia menunduk, ia melihat bayangan seseorang di air sendang, sosok berjubah putih dengan mata menyala lembut, berdiri di belakangnya. "Wiswayahe." Suara itu bergema pelan, seolah datang dari dua dunia sekaligus. "Barat bakal ngadepi turahing kebodohan dewe. Sing ngerti sabda iki, kudu nyiapke rasa." Arga berbalik, tapi sosok itu lenyap. Hanya daun-daun kering berputar di terpa angin. Ia berlari kembali ke rumah Mbah Ranu dan menceritakan semuanya. Tapi Mbah Ranu hanya tersenyum tipis. "Wis tak kira, wektu iki bakal teka. Kowe dudu wong sembarangan. Le, keturunan sing nyekel pusaka sabda." Arga terdiam. Ia bukan orang spiritual, tapi kalimat itu seperti membuka pintu masa lalu yang terkunci dalam darahnya. Mbah Ranu lalu mengambil sebuah kotak kayu cendana dari bawah ranjang. Di dalamnya, terbaring keris kecil dengan ukiran naga membelit gagangnya. "Iki sing terakhir disimpen wektu Majapahit ambruk. Keris iki disebut pamungkas jagat. Wektu barat wiwit ambruk, keris iki bakal murup." Arga menggenggam keris itu. Saat ujung jarinya menyentuh bilahnya, seberkas kilat menyambar puncak Lawu, dan bumi bergetar pelan. Di langit barat, cahaya oranye menyala seperti senja terbakar. Mbah Ranu menatap jauh ke arah itu. Matanya sendu tapi yakin. "Barat wis kebablasen, Le. Lan sabda sing lawas bakal tangi maneh." Malam itu, dunia seolah bergetar. Di kota-kota besar dunia barat, sistem keuangan global terguncang. Satelit-satelit mati tanpa sebab. Sementara di lereng Lawu, suara gamelan kuno kembali terdengar, mengiringi kebangkitan sabda lama yang menunggu 7 abad lamanya. Dan Arga belum tahu bahwa dialah kunci dari ramalan Sabdo Palon itu sendiri. Angin dingin dari pegunungan Alpen berhembus keras menerpa jendela kaca besar di Istana Davos, markas pertemuan para pemimpin ekonomi dunia. Langit kelabu menggelantung berat, seolah menandakan murka yang telah lama ditahan. Di ruang konferensi mewah itu, puluhan tokoh dunia duduk melingkar, membicarakan krisis yang tiba-tiba mengguncang pasar global, mata uang runtuh, sistem satelit lumpuh, dan jaringan komunikasi antar negara terputus tanpa penjelasan. Sementara itu, jauh di lereng Lawu, Arga Pramana duduk bersila di serambi rumah Mbah Ranu,
menatap keris kecil pamungkas jagat yang kini bersinar redup di tangannya. Sejak malam petir itu, ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya, seperti ada dua kesadaran yang hidup berdampingan di dalam tubuhnya. Kadang ia merasa menjadi dirinya sendiri, kadang seolah menjadi seseorang dari masa lampau yang menatap dunia dengan mata kebijaksanaan Majapahit. Barat lagi gonjang-ganjing, "Le," ujar Mbah Ranu lirih sambil menatap bara rokok linting di tangannya. "Saka gunung iki, kowe bakal weruh piwulang sing luwih gede tinimbang sejarah. Ora mung saka buku, nanging saka roh-roh sing wis nyekseni tumitah lan karusakan manungsa." Arga mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Ia hanya tahu, dunia di luar sana mulai runtuh pelan-pelan. Dari layar ponselnya yang kadang hidup mati, ia membaca kabar tentang badai magnetik yang menghantam Eropa, menara komunikasi terbakar, dan para ilmuwan yang kebingungan mencari penyebabnya. Di tengah kabar itu, muncul fenomena aneh. Aurora berwarna merah darah muncul di langit kota London, Paris, dan New York. Orang-orang menyebutnya langit sabdo. Di media sosial, muncul legenda Jawa kuno yang viral, ramalan Sabdo Palon tentang kebangkitan timur. Nama itu muncul dari entah siapa, tapi menyebar seperti api di hutan kering. Malam itu, Arga kembali bermeditasi di depan sendang. Ketika matanya terpejam, suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, diiringi tembang Jawa kuno. Dalam cahaya remang, ia melihat sosok berjubah putih yang sama, namun kali ini wajahnya tampak jelas, tua, bijak, dengan tatapan yang menembus jiwa. "Aku Sabdo Palon, panyimpen sabda jagat. Wektu wis teka kanggo ngelingake manungsa. Barat wis ilang roh, nanging ora bakal sirna tanpa pamit." Arga berlutut tanpa sadar. Suara itu seperti mengguncang ruang dan waktu. Sing nyekel pamungkas, kudu nyekseni ambruke pepadange palsu. Saka lawu bakal tumurun wewaler anyar. Nanging elinga, ora kabeh sing rubuh kudu disesali. Kadang, jagat kudu mati disiksa durunge bisa urip maneh. Arga tersadar dengan nafas terengah. Di tangannya, keris pamungkas jagat kini benar-benar bersinar seperti bara. Ia merasa nyeri di dadanya, seolah ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya. Di saat bersamaan, dari barat jauh, kilatan petir menyambar menara pusat energi di Eropa. Dunia benar-benar gelap total selama beberapa jam, malam tanpa listrik, begitu media menyebutnya kelak. Keesokan harinya, utusan dari Jakarta datang ke Watu Ireng. Mereka mencari Arga atas perintah Lembaga Penelitian Arkeologi Nasional. Rupanya, pemerintah Indonesia menerima sinyal misterius dari satelit yang masih hidup. Pola sinyal itu membentuk aksara Jawa kuno, persis seperti prasasti di sendang derajat yang ditemukan Arga. Mbah Ranu tersenyum samar, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kowe kudu lunga, Le. Dunia wis nyebut jenengmu. Nanging elinga, sing bakal kowe goleki ora mung ilmu, tapi kebenaran sing disimpen Gusti liwat sabdo." Dengan hati berat, Arga meninggalkan desa. Dari kejauhan, ia melihat puncak lawu diselimuti kabut tebal berwarna keemasan. Saat mobilnya menuruni jalan berliku, suara gamelan terdengar samar, kali ini bercampur dengan gemuruh guntur yang datang dari arah barat. Di Eropa, badai petir menghancurkan sebagian markas Davos. Kamera keamanan merekam pemandangan tak masuk akal. Bola cahaya turun dari langit, menghantam menara, dan menampakkan siluet sosok bersorban putih sekejap sebelum lenyap. Dunia terdiam. Teori fisika tak mampu menjelaskan. Para pemimpin dunia memandang ke timur, ke arah tanah yang baru mereka sadari menyimpan rahasia peradaban kuno. Sementara itu, di pesawat menuju Jakarta, Arga menatap langit senja. Di balik awan, ia merasa ada mata yang memperhatikannya, penuh rahasia dan kasih sekaligus. Ia berbisik pelan, "Sabdo Palon, apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Dan dari kejauhan, petir menyambar lagi, kali ini membentuk huruf-huruf cahaya di langit barat. "Manungsa menungsamung, manusia, kesatuan, kesadaran." Langit bergetar. Dunia memasuki babak baru, dan Arga baru saja melangkah ke dalam nubuatan yang telah menunggu 7 abad lamanya.
Pesawat yang ditumpangi Arga Pramana mendarat di Jakarta di bawah langit berwarna abu keunguan. Seluruh kota tampak tegang. Billboard digital mati, sinyal telepon tersendat, dan berita di radio hanya berulang tentang kejatuhan sistem dunia barat. Arga disambut oleh seorang perempuan muda dari Lembaga Arkeologi, Dr. Ratih Saraswati, ahli naskah kuno dan peneliti simbol Majapahit. Ratih menatap Arga penuh rasa ingin tahu. "Kau orang yang menemukan prasasti bercahaya itu, bukan?" tanyanya sambil berjalan cepat di lorong bandara yang setengah gelap. Arga mengangguk pelan, masih menahan kebingungan sejak peristiwa di Lawu. Ratih lalu menyerahkan sebuah tablet dengan tampilan aneh. Di layar tampak simbol-simbol Jawa kuno yang membentuk pola spiral, mirip dengan ukiran di keris pamungkas jagat. "Kami menerima sinyal ini dari satelit yang selamat. Tidak ada yang bisa membacanya, kecuali kamu," katanya. "Kenapa aku?" "Karena sinyal ini berubah mengikuti gelombang otakmu. Setiap kali kamu didekatkan, simbolnya bergerak, seolah sedang mengenalmu." Arga terdiam. Dalam dadanya terasa denyut aneh, seperti keris di dalam tasnya hidup dan bergetar. Mereka lalu dibawa menuju Pusat Riset Arkeologi Nasional di kawasan Cipayung. Di ruang bawah tanah gedung itu, para peneliti bekerja siang malam memecahkan pola energi dari sinyal misterius tersebut. Namun begitu Arga memasuki ruangan, seluruh alat elektronik mati serentak. Layar-layar monitor menampilkan satu kalimat dalam aksara Jawa. "Wanci wis tumeka. Bayang Jawa wis tangi. Waktunya telah tiba. Bayang Jawa telah bangkit." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Ratih menatap Arga dengan wajah tegang. "Bayang Jawa," gumamnya. "Itu istilah dalam naskah Sabdo Palon, tentang kekuatan yang tidur di rahim tanah Jawa." Arga memejamkan mata, dan dalam sekejap, pikirannya diseret ke dalam penglihatan aneh. Ia melihat candi-candi Majapahit berdiri megah di bawah cahaya merah keemasan. Para Brahmana dan prajurit berbaris menghadap sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Suaranya bergema dari langit. "Nalika jagat kelangan arah, wektu Jawa tangi. Orang nganggo pedhang, nanging nganggo pangeling. Ketika dunia kehilangan arah, saat itulah Jawa bangkit. Bukan dengan pedang, tapi dengan pengingat." Penglihatan itu buyar ketika Ratih mengguncang bahunya. "Arga, kau baik-baik saja?" Arga menarik napas panjang. "Aku melihat sesuatu. Pesan lama yang hidup lagi." Beberapa hari kemudian, pemerintah mengadakan rapat darurat. Dunia sedang berubah drastis. Negara-negara barat saling menuduh tentang sabotase teknologi. Sementara itu, di Nusantara, fenomena aneh muncul. Orang-orang di berbagai daerah bermimpi serupa, melihat gunung berapi menyala emas, dan suara yang memanggil, "Wektu wis teka." Arga dan Ratih dikirim ke Candi Sukuh di lereng barat Lawu. Di sana, mereka menemukan dinding yang dulunya polos kini tertulis ukiran baru, muncul seolah diukir semalam. Pola itu sama dengan sinyal satelit misterius tadi. Ratih berbisik, "Ini bukan tangan manusia. Ini sesuatu yang muncul karena energi." Ketika mereka menelusuri lorong bawah candi, udara berubah dingin. Di dasar ruang rahasia, mereka menemukan arca setengah jadi dengan bentuk wajah manusia setengah dewa. Matanya tertutup, bibirnya tersenyum samar. Di bawahnya tertulis, "Bayang Jawa, panggonan sabda kang durung rampung." Ratih gemetar. Ini ramalan yang belum terselesaikan. Sabdo Palon pernah berjanji akan kembali setelah 500 tahun, tapi yang bangkit sekarang bukan dirinya, melainkan bayangannya. Energi dari sabdanya sendiri. Tiba-tiba keris pamungkas jagat di tangan Arga bergetar hebat, memancarkan cahaya ke dinding candi. Ukiran batu itu retak, dan dari celahnya keluar semburan cahaya seperti kabut emas. Dalam cahaya itu, terdengar suara menggema. "Wong Jawa kudu eling, dudu mung marang leluhur, nanging marang jagat sing lagi nandang lara." Tanah bergetar. Burung-burung terbang dari pepohonan, dan dari kejauhan Gunung Lawu memuntahkan asap putih ke langit. Di saat yang sama,
Di seluruh dunia muncul getaran magnetik yang mengacaukan sistem global lagi. Media Barat menuduh Asia memulai perang energi gaib. Namun bagi Arga, ini bukan perang. Ini kebangkitan. Ia menatap Ratih dan berkata lirih. Sabdo Palon tidak bangkit untuk menghancurkan dunia, tapi untuk mengembalikannya pada keseimbangan. Ratih menatapnya, separuh takut, separuh kagum. Kalau begitu, dunia harus disadarkan, dan kau harus jadi jembatannya. Arga menatap langit Lawu yang kini memerah seperti bara. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai. Dan di kejauhan, suara gamelan kuno kembali terdengar. Semakin jelas, semakin dekat. Bayang Jawa telah bangkit. Dunia Barat akan segera merasakan getarannya. Hari berganti, namun dunia tak lagi sama. Kota-kota besar di barat terus dilanda kekacauan, pemadaman listrik global, sistem keuangan yang tak berfungsi, dan munculnya aurora merah di langit langkah utara. Sementara itu, di tanah Jawa, ketenangan ganjil justru terasa. Gunung-gunung tenang, sungai-sungai jernih, dan orang-orang desa bermimpi tentang cahaya keemasan yang turun dari langit. Di tengah fenomena itu, Arga Pramana dan Dr. Ratih Saraswati bersembunyi di lereng Lawu bagian timur, di sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang dijadikan pos riset darurat. Mereka mengamati data yang dikirim dari Candi Sukuh dan menemukan anomali luar biasa. Gelombang energi berbentuk spiral muncul setiap tengah malam, berasal dari kedalaman tanah di bawah Gunung Lawu. Ratih menatap grafik di laptop yang berkedip pelan. Ini bukan fenomena geologi, Arga. Polanya seperti mantra. Berulang, simetris, seperti seseorang sedang membaca sesuatu dari bawah bumi. Arga memejamkan mata, mencoba mendengarkan. Mantra, mungkin bukan dibaca, tapi dihidupkan. Di tengah keheningan malam, mereka mendengar suara seperti langkah dari luar rumah. Arga keluar dengan membawa senter dan keris pamungkas jagat. Dari balik kabut, muncul sosok tua berjubah abu-abu, Mbah Ranu. Ia berjalan pelan dengan tongkat kayu. Matanya menatap Arga penuh arti. Kowe wis tekan wektu sing kaping loro, katanya lirih. Wektu apa, Mbah? Wektu nalika sabdo palon ora mung dadi bayang, nanging bali dadi suara. Mbah Ranu menyerahkan sebuah gulungan kain tua yang dililit tali dari serat kelapa. Ketika Arga membukanya, ia tertegun. Itu kitab Nawarasa. Kitab kuno yang konon ditulis di akhir masa Majapahit oleh para Brahmana terakhir yang masih setia pada Sabdo Palon. Tulisan di dalamnya bukan aksara Jawa biasa, melainkan gabungan antara Kawi, Sanskerta, dan simbol-simbol energi. Ratih membaca keras beberapa baris pertama. Nalika langit dadi cermin logam lan manungsa nyembah angka, wektu iki bakal teka. Saka tanah sing eling, bakal metu cahya sing ora bisa didelikake. Arga memandang Ratih. Langit jadi cermin logam, itu bisa berarti satelit. Dan manusia menyembah angka, mungkin teknologi dan uang. Ratih mengangguk pelan. Jadi ramalan ini bicara tentang zaman kita. Kitab itu juga menyebut tentang 3 penjaga sabda, 3 garis keturunan yang diwarisi tugas untuk menjaga keseimbangan dunia. Penjaga bumi, penjaga angin, dan penjaga api. Arga, tanpa ia sadari, termasuk dalam garis penjaga bumi, keturunan dari Brahmana terakhir Majapahit. Mbah Ranu sendiri adalah penjaga angin, dan sosok terakhir belum diketahui. Malam itu, mereka bertiga duduk mengelilingi api unggun di halaman. Wektu iki wis katon aneh, Le, ujar Mbah Ranu. Barat lagi rebutan sing ora kasat mata. Wong-wong kui pengin ngerebut sumber energi anyar sing saktenane dudu saka bumi, nanging saka kesadaran. Arga menatap api. Kesadaran. Maksud Mbah, energi dari manusia sendiri. Ya. Sabdo palon wis mulang. Yen jagat iki urip saka rasa, dudu saka daya. Nalika rasa ilang, kabeh bakal rubuh. Di tempat lain, di markas rahasia di bawah kota London, sekelompok ilmuwan mencoba menganalisis sinyal yang mengacaukan sistem dunia. Mereka menemukan bahwa pola gelombang itu identik dengan bahasa kuno dari Nusantara, sesuatu yang belum pernah mereka temukan. Salah satu dari mereka berbisik ketakutan.
Ini bukan pesan dari luar angkasa, ini pesan dari masa lalu. Kembali di Lawu, Arga membuka halaman terakhir kitab Nawarasa. Ada peta samar yang menggambarkan jalur energi membentuk segitiga. Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Merapi. Di tengahnya tertulis, Sapa sing nyawi jike telung geni iki, bakal endeleng rasa kawitan. Ratih memandangnya dengan mata berbinar. 3 gunung itu, pusat energi Nusantara. Arga mengangguk. Dan mungkin, kuncinya ada di keris ini. Ketika ia mengangkat keris pamungkas jagat, ujung bilahnya memancarkan cahaya biru muda yang mengarah ke arah barat daya, menuju Semeru. Mbah Ranu menatapnya dengan tatapan dalam. Yen cahya wis nuduhake dalan, aja nganti kowe mundur. Ingkana, kowe bakal nemoni penjaga katelu. Nanging elinga, saben sabda ana tumbale. Petir menyambar puncak Lawu. Langit terbelah sejenak. Suara gamelan menggema dari perut bumi, menandakan sesuatu telah bergerak. Kitab Nawarasa bergetar di tangan Ratih, seolah menghidupkan dirinya sendiri. Huruf-huruf di halaman terakhir berubah menjadi satu kalimat terang. Wektu timurnya wiji, barat bakal endeleng bayange dewe. Angin berhembus kencang, menumbangkan daun-daun dan memadamkan api unggun. Dalam gelap, Arga menggenggam kerisnya erat. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan membawa mereka lebih dalam, menuju jantung rahasia Majapahit yang belum pernah terungkap. Dari jauh, di balik kabut, seolah terdengar bisikan lembut Sabdo Palon. Wis wayahe, Arga Pramana. Wektu wis teka kanggo embuka lawang rasa jagat. Langit Lawu kembali bergemuruh. Dunia bersiap menghadapi babak baru, ketika kitab kuno Majapahit kembali hidup, dan Sabdo Palon perlahan menulis ulang takdir peradaban manusia. Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Semeru. Udara di sana terasa berat, seolah mengandung rahasia yang belum siap diungkap. Arga Pramana, Ratih Saraswati, dan Mbah Ranu mendaki perlahan, membawa kitab Nawarasa dan keris pamungkas jagat. Langit di atas mereka berwarna kelam, petir menyambar tanpa suara, seakan seluruh unsur alam menahan napas. Malam itu, mereka beristirahat di sebuah gubuk tua di tepi jurang. Ratih menatap api unggun. Wajahnya pucat karena lelah. Sejak kita meninggalkan Lawu, aku terus bermimpi sama, katanya pelan. Aku melihat dunia barat terbakar, tapi dari dalam apinya muncul wajah manusia. Menangis, bukan karena sakit, tapi karena kehilangan makna. Arga menatapnya lama. Itu bukan sekadar mimpi. Sabdo Palon sedang menampakkan akibat dari keserakahan dunia yang lupa roh. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba udara bergetar. Suara mendengung datang dari langit, bukan seperti pesawat, tapi seperti resonansi yang menusuk dada. Dari awan, muncullah cahaya berbentuk lingkaran raksasa, memancarkan sinar ke tanah. Dari dalam lingkaran itu, turun belasan sosok berpakaian hitam dengan helm logam. Pasukan rahasia barat, dikirim untuk mencari sumber energi yang diduga memicu kekacauan dunia. Ratih berbisik, mereka bukan orang biasa. Aku pernah lihat lambang itu di laporan intelijen, The Argus Division, Satuan Eksperimen Spiritual Militer. Arga menggenggam kerisnya erat. Mereka datang untuk merebut Sabda. Pasukan itu bergerak cepat. Salah satu dari mereka menodongkan senjata aneh ke arah Arga. Namun sebelum pelatuknya sempat ditekan, udara bergetar hebat. Dari tanah, muncul cahaya spiral biru yang menelan suara dan gerak mereka. Mata Arga mendadak gelap. Saat ia membuka kembali, ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Ia berdiri di sebuah hamparan luas, di mana langit berwarna tembaga dan gunung-gunung melayang di kejauhan. Di depannya berdiri sosok berjubah putih dengan wajah yang sudah dikenalnya dari mimpi, Sabdo Palon. Iki dudu lelampahan badanmu, nanging rasamu, Arga. Suara itu bergema dari segala arah. Perang iki orang nganggo pedhang, nanging nganggo niat. Arga menatap sekeliling, dan di sana ia melihat pasukan hitam itu juga hadir. Namun mereka tampak bingung, menjerit tanpa suara. Tubuh mereka bergetar, seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Sabdo Palon melangkah maju, menatap mereka dengan mata penuh cahaya.
Wong sing ora duwe rasa, bakal ilang dening cahya. Wong sing nyekel rasa, bakal dadi jembatan jagat. Tiba-tiba Arga merasakan sesuatu meledak dari dalam dadanya. Gelombang hangat yang menjalar hingga ke ujung jari. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, memecah ruang di sekitarnya. Ia kembali tersadar di dunia nyata. Pasukan hitam itu tergeletak pingsan, sebagian melarikan diri dalam ketakutan. Ratih berlari menghampiri. Arga, apa yang barusan terjadi? Perang, jawabnya lirih. Tapi bukan perang dunia ini. Di atas langit Semeru, cahaya membentuk lambang segitiga emas, sama seperti yang terukir di kitab Nawarasa. Ratih membuka halaman tengah kitab itu, menemukan tulisan baru yang sebelumnya tak ada. Yen telung geni wisnya wiji, pepeteng ora bakal nduweni daya maneh. Nanging ati manungsa isi dadi medan perang. Mbah Ranu menatap Arga dalam diam. Iki sing tak sebut perang tak kasat mata. Dudu antara bangsa, nanging antara kesadaran. Ratih mengerutkan dahi. Lalu bagaimana menghentikannya? Ora bisa dicegah nganggo pasukan utawa teknologi. Sing bisa mung ngelingake rasa manungsa marang asale. Yen ora, kabeh bakal dadi abu. Arga memejamkan mata, dan sekali lagi ia mendengar gema suara dari dalam bumi. Gamelan, mantra, dan bisikan ribuan jiwa yang pernah hidup di masa Majapahit. Mereka memanggilnya, seolah meminta diteruskan. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Dari kawah Semeru muncul cahaya putih keperakan yang melesat ke langit. Petir membelah awan. Sementara di belahan dunia lain, satelit-satelit kembali aktif, tapi kini menyiarkan pesan aneh dalam bahasa Jawa kuno. Rasa ora bisa dipateni. Sabda ora bisa dibungkam. Dunia panik. Pemerintah-pemerintah barat menuduh Indonesia menyembunyikan teknologi kuno yang mengancam tatanan global. Di PBB, nama Sabdo Palon mulai disebut sebagai fenomena kesadaran kolektif paling berbahaya di abad ke-21. Arga hanya menatap langit, tahu bahwa semua ini bukan tentang senjata atau perang politik. Ini tentang keseimbangan antara roh dan logika, antara rasa dan ilmu, antara timur dan barat. Ratih menatapnya dengan tatapan dalam. Kalau ini perang kesadaran, maka kita harus membawa pesan itu ke dunia. Arga mengangguk. Ya, tapi sebelum itu, kita harus menemukan penjaga api. Tanpa dia, sabda belum lengkap. Petir menyambar lagi di kejauhan. Kali ini ke arah barat laut, ke puncak Merapi. Mbah Ranu berbisik lirih. Merapi wis tangi. Dan mereka tahu, babak berikutnya telah dimulai. Perjalanan terakhir menuju jantung ramalan, tempat di mana Sabdo Palon akan berbicara langsung dengan dunia. Langit senja di atas Jawa memerah seperti bara. Awan hitam menggumpal di atas gunung Merapi, membentuk pusaran raksasa yang berkilat keemasan di tengahnya. Di antara cahaya yang berputar, para penduduk desa melihat bayangan besar menyerupai wajah manusia menatap ke bawah. Mata bersinar, namun penuh duka. Dunia menamai fenomena itu The Eye of Java. Tapi bagi Arga Pramana, Dr. Rati Saraswati, dan Mbah Ranu, itu bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah panggilan. Mereka menempuh perjalanan dari lereng Semeru menuju Yogyakarta dengan menumpang truk logistik yang dikawal tentara. Suasana kota terasa tegang. Poster dan berita di mana-mana menampilkan wajah Arga, disebut sebagai pria di balik kebangkitan timur. Dunia barat menuduhnya sebagai pemimpin sekte spiritual yang menyebabkan gangguan global. Tapi di sisi lain, jutaan orang dari Asia hingga Afrika mulai menganggapnya sebagai utusan sabda. Ratih duduk di samping Arga. Wajahnya lelah tapi matanya menyala penuh tekad. Kau sadar, kita sedang dikejar seluruh dunia. Arga tersenyum kecil. Kalau memang harus begitu, biarlah. Kadang kebenaran memang tampak seperti ancaman bagi mereka yang kehilangan nurani. Mbah Ranu yang duduk di belakang mereka hanya menatap puncak Merapi dari kejauhan. Nanging elinga, le, kabeh iki ora mung kanggo nglawan, nanging kanggo ngelingake. Sing ora eling bakal sirna. Mereka tiba di kawasan Kaliurang ketika malam turun. Hujan abu mengguyur pelan. Di antara rimbunan pinus,
berdiri reruntuhan bangunan kolonial tua. Menurut peta rahasia dari kitab Nawarasa, di bawah reruntuhan itulah tersembunyi pintu menuju pusat Sabda Lawu, tempat di mana 3 energi kuno Majapahit bersatu. Arga dan Ratih turun ke ruang bawah tanah yang lembab. Dindingnya penuh ukiran spiral dan aksara kawi yang samar. Ketika keris pamungkas jagat didekatkan, dinding bergetar, membuka celah menuju ruang batu berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri 3 pilar batu berlumut, masing-masing memancarkan warna berbeda, merah, biru, dan hijau. Ratih membaca ukiran di dasar pilar. Iki telung geni saka jagat kawitan. Geni rasa, geni niata, geni langgeng. Tiba-tiba, udara menjadi hangat. Cahaya dari pilar merah menyala lebih terang, dan dari dalam cahaya itu muncul siluet manusia. Seorang perempuan muda berpakaian kerajaan Majapahit, membawa kipas api yang berputar pelan. Matanya tajam, wajahnya penuh wibawa. "Aku Gayatri Pramita, penjaga api," katanya lembut. "Sapa sing nyawiji karo rasa, bakal nyekseni asal lan pungkasan jagat." Arga dan Ratih menunduk hormat. "Kowe, Arga Pramana, wis embuka telung lawang, bumi, angin, lan geni. Nanging elinga, sabda iki ora mung kanggo kebangkitan Jawa, nanging kanggo ngelingake kabeh jagat sing lali marang rasa." Arga menatap Gayatri. "Apa yang harus kulakukan?" "Sampekno sabda iki marang barat. Ning kono ana sing kudu eling maneh. Nanging perjalananmu ora bakal gampang. Ana kekuatan sing nyoba ngowahi sabda dadi senjata." Belum sempat ia menjawab, bumi bergetar hebat. Dari luar terdengar gemuruh seperti ledakan. Ratih berlari ke pintu terowongan, menatap ke atas. Di langit, puluhan pesawat tak berawak milik koalisi barat beterbangan, menembakkan sinar biru ke arah Merapi. Mereka mencoba menembus awan spiral yang memancarkan energi aneh. Mereka menyerang gunung," teriak Ratih. Arga berlari keluar. Dari puncak Merapi, cahaya putih menembus langit, menangkis semua serangan. Gelombang energi meluas hingga ratusan kilometer, memadamkan seluruh mesin dan kendaraan. Suara ledakan berganti dengan hening yang pekat. Di tengah keheningan itu, terdengar suara halus bergema di telinga semua manusia di Pulau Jawa. "Dheweke sing nyerang tanpa rasa, bakal tiba tanpa arah." Ratusan pasukan barat jatuh pingsan. Pesawat-pesawat jatuh perlahan tanpa menimbulkan ledakan. Dunia menyaksikan peristiwa itu melalui siaran langsung yang entah bagaimana tetap berjalan meski seluruh sinyal terputus. Fenomena itu kemudian dikenal sebagai The Great Silence. 3 menit ketika seluruh teknologi dunia berhenti, tapi hati manusia bergetar. Arga menatap langit yang kini tenang. Gayatri Pramita berdiri di belakangnya. Cahaya tubuhnya mulai memudar. "Tugasmu durung rampung, Arga. Kowe kudu bali menyang Lawu. Ingkana ana rahasia sing bakal netepke keseimbangan antar jagat." Mbah Ranu menatap Arga penuh makna. "Iki sing terakhir. Le, yen kowe tekan kana, kabeh bakal katon. Sapa sabdo palon saktenane, lan sapa kowe sejatine." Ratih menggenggam tangan Arga. "Aku ikut." Arga tersenyum samar. "Kita sudah berjalan sejauh ini, Ratih. Dunia boleh runtuh, tapi kita harus memastikan rasa tetap hidup." Mereka meninggalkan Kaliurang menuju utara, kembali ke pangkuan Gunung Lawu, tempat segalanya bermula. Di kejauhan, gamelan terdengar lagi. Kali ini bercampur dengan suara kidung yang lembut. "Sapa sing eling, ora bakal ilang. Sapa sing lali, bakal dadi abu." Dan di puncak Lawu, bayangan besar mulai terbentuk dari kabut, berwajah manusia, bermahkota api, menunggu dengan sabar. Sabdo Palon, sang penjaga keseimbangan, bersiap menampakkan diri sepenuhnya. Fajar menyingsing di balik punggung Gunung Lawu, namun sinarnya tampak ganjil, bukan jingga keemasan seperti biasanya, melainkan cahaya putih kebiruan yang berdenyut pelan, seolah langit sendiri sedang bernapas. Kabut turun tebal, menyelimuti seluruh hutan lereng barat. Dari kejauhan, burung-burung diam, angin berhenti, dan dunia terasa menahan napas. Disinilah perjalanan Arga Pramana, Dr. Ratih Saraswati,
dan Mbah Ranu mencapai batas antara dunia nyata dan dunia batin. Mereka mendaki tanpa suara, hanya langkah kaki yang beradu dengan tanah basah. Di pundak Arga tergantung keris pamungkas jagat, kini bergetar lembut seolah memandu arah. Ratih menatap ke depan, matanya memantulkan kilau aneh dari kabut. Tempat ini seperti hidup, bisiknya. Mbah Ranu tersenyum samar. Lau ora mung gunung, enduk. Iki gapura antar jagat. Yen wis mlebu, ora mung awakmu sing mlebu, nanging jiwamu uga diuji. Di puncak, mereka tiba di sebuah dataran batu luas, dikelilingi batu-batu menhir berukir aksara Kawi kuno. Di tengahnya berdiri arca raksasa tanpa kepala. Tubuhnya duduk bersila menghadap timur. Arga berlutut di depan arca itu. Inikah tempat yang disebut pusat sabda Lawu? Tanyanya lirih. Mbah Ranu menunduk. Tangannya meraba tanah. Iki panggona nalika sabdo palonitipa ke janji marang jagat. Janji sing wis lali manungsa. Tiba-tiba, udara bergetar. Suara gamelan terdengar lembut. Semakin lama semakin jelas, hingga kabut berputar membentuk pusaran. Dari pusaran itu muncul sosok lelaki berjubah putih keprakan. Wajahnya samar tapi matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang tak terukur. Dialah Sabdo Palon, penjaga janji leluhur dan saksi zaman yang berganti. Arga Pramana. Suaranya bergema dalam hati mereka, tidak terdengar oleh telinga. Kowe wis tekan wewatesan antar rasa landaya. Kowe nyawiji karo sabda bumi. Nanging apa kowe eling karo sabda sing sejati? Arga menunduk. Aku berusaha mencari, tapi dunia telah berubah, Paman. Manusia tak lagi percaya pada sabda, mereka hanya mengenal suara. Sabdo Palon tersenyum tipis. Ya, suara sing rame nanging ora endue jiwa. Sabda iku dudu omongan, nanging getaran rasa. Nalika sabda ilang, rasa mati, lan nalika rasa mati, jagat iki bakal ambruk. Ratih melangkah maju. Tapi bagaimana menghidupkan kembali sabda itu di dunia yang sudah dikuasai mesin dan perang? Sabdo Palon menatapnya lembut. Kowe kudu bali karo rasa. Sing ngerti rasa bakal ngerti jagat. Kabeh teknologi, kabeh daya, mung bakal dadi awiyen ora ana welas lan rasa. Kemudian ia menatap Arga lebih dalam. Nanging ana sing luwih penting. Kowe, Arga, dudu wong biasa. Kowe titisan saka geti sing lawas, sing nyambung karo janji sing durung rampung. Arga menatapnya kaget. Titisan, siapa aku sebenarnya? Rohe Tanparana Putra, putra rahasia saka jaman Majapahit, sing disimpen kanggo wektu iki. Nalika rasa ilang saka bumi, rohmu bakal tangi maneh kanggo mbangun keseimbangan. Nanging elinga, awak iki mung sarana, dudu tujuane. Arga terdiam lama. Dalam dirinya, kenangan asing mulai muncul, bayangan istana Majapahit, suara perang, wajah seorang lelaki bermahkota logam emas yang menyerahkan keris bercahaya kepadanya. Jaga sabda iki, cucuku. Suara itu bergema di kepalanya. Nalika barat dadi bekulan timur dadi bisu, mung sabda sing bisa nguripi jagat. Tiba-tiba tanah berguncang. Di bawah kaki mereka, celah raksasa terbuka. Dari sana keluar sinar biru keprakan, membentuk lingkaran cahaya. Ratih hampir jatuh. Tapi Arga menariknya. Apa yang terjadi? Sabdo Palon mengangkat tangannya. Iki wektu sing wis dijanjekake. Barat lagi ambruk sakacero. Ing kono, rasa wis sirna. Landaya sing tanpa rasa bakal ngrusak awake dewe. Layar-layar dunia menyiarkan kekacauan besar. Badai elektromagnetik melumpuhkan seluruh benua Eropa dan Amerika Utara. Kota-kota tenggelam dalam kegelapan. Gedung roboh, sistem digital rusak, dan manusia saling berebut bertahan hidup. Dunia modern runtuh tanpa perang, tanpa senjata, hanya karena kehilangan keseimbangan. Ratih menatap Sabdo Palon dengan ngeri. Apakah ini akhir dunia? Sabdo Palon menatap langit. Dudu akhir, nanging wiwitan anyar. Jagat kudung lair maneh liwat rasa. Ia menoleh pada Arga. Tugasmu saiki. Gawe sabda anyar sing bisa nyawiji manungsa karo bumi maneh. Yen ora,
Sabda iki bakal ilang saklawase, lan bumi bakal dadi garing tanpa jiwa. Cahaya dari lingkaran semakin terang. Arga merasa tubuhnya melayang. Ratih berusaha meraih tangannya tapi tertolak oleh gelombang cahaya. Sabdo Palon berdiri tegak. Matanya memejam. Elinga, Arga. Sabda iku ora ana ing tembung. Nanging ing getaran ati. Yen atimu nyala, jagat bakal murup maneh. Arga menjerit dalam cahaya itu. Tubuhnya lenyap di telan pusaran biru. Ratih berlari memanggil namanya. Tapi hanya gema suara Sabdo Palon yang tersisa di udara. Sapa sing eling, bakal nemu. Sapa sing lali, bakal ilang. Dan ketika kabut lau sirna, tinggal Ratih berdiri sendirian di antara menhir kuno. Dunia di bawah sudah tak sama. Barat runtuh, teknologi lumpuh, dan dari timur, sebuah getaran lembut mulai menyebar. Sabda baru yang perlahan menghidupkan kembali bumi yang terluka. Langit di atas Nusantara berwarna keperakan. Awan bergulung seperti lautan lembut, dan dari tengahnya meneteskan cahaya biru yang jatuh seperti hujan namun tidak membasahi bumi, melainkan menyinari setiap pohon, batu, dan tubuh manusia yang masih bertahan. Di tengah dunia yang sunyi setelah runtuhnya dunia barat, Ratih Saraswati berjalan seorang diri di lereng Lawu, membawa kenangan terakhir tentang Arga Pramana yang lenyap di pusaran cahaya. Dunia telah berubah. Dalam seminggu sejak peristiwa yang disebut The Great Silence II, seluruh sistem elektronik di barat dan sebagian timur mati total. Pesawat jatuh, jaringan komunikasi terputus, dan manusia kembali pada kegelapan yang dulu mereka tinggalkan. Namun, di tanah Jawa, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah menjadi subur. Sungai kembali jernih. Langit bersih tanpa polusi. Burung-burung yang lama menghilang kini kembali terbang. Dan malam-malam di pedesaan diterangi cahaya alami yang memancar dari kabut lembut di gunung-gunung. Ratih kini tinggal di sebuah gubuk sederhana di lereng utara. Setiap malam ia mendengar bisikan samar di udara. Suara Arga. Sabda itu hidup. Ratih. Ia menyebar lewat rasa, bukan kata. Dengarkan bumi. Ia berbicara. Ratih menghabiskan hari-harinya menulis di daun lontar, menyalin semua yang pernah ia pelajari dari Arga dan Embah Ranu. Ia tidak tahu mengapa, tapi setiap kata yang ia ukir terasa berdenyut pelan, seolah hidup. Hingga suatu malam, ketika angin berhembus pelan, daun-daun lontar itu memancarkan cahaya dan melayang perlahan membentuk lingkaran di udara. Dari cahaya itu, muncul sosok anak muda berpakaian putih. Wajahnya sangat mirip Arga namun lebih muda dan tenang. Kowe ora perlu kaget, Ratih. Suara itu lembut. Aku dudu Arga sing biyen, nanging sabda sing wis urip liwat rasa. Air mata Ratih menetes. Apakah kau hidup? Aku ora mati. Aku nyawiji karo sabda bumi. Aku dadi bagian saka getaran sing saiki nyawiji karo kabeh sing urip. Anak muda itu menatapnya lama. Barat wis ambruk, nanging saka reruntuhan, bakal metu jagat anyar sing ngerti keseimbangan. Nanging ora kabeh bakal nrima. Ana sing isi nyoba nguripake daya lawas tanpa rasa. Ratih mengernyit. Kau maksud para pemimpin barat? Ya, ing puing-puing Eropa, ana wong sing nyebut awake, penjaga akal. Dheweke percaya rasa iku kelemahan. Dheweke pengin nguripake mesin maneh nganggo energi saka inti bumi, tanpa sabda. Yen iku kelakon, bumi bakal kobong saka cero. Ratih menatap ke bawah, ke arah lembah di mana ribuan orang mulai berkumpul, membangun perkampungan baru. Lalu apa yang harus kulakukan? Sabda kudu diterusake. Wong-wong kudu sinau maneh ngrungokake bumi. Kowe bakal dadi pangemban sabda anyar, juru sabda. Ia menunduk. Tak percaya. Aku hanya ilmuwan. Aku tak tahu bagaimana menjadi juru sabda. Ilmuwan sing ngerti rasa iku luwih kuat tinimbang raja sing ora enduwe jiwa. Sosok itu tersenyum, lalu perlahan memudar bersama cahaya lontar. Di tempatnya, muncul tanda berbentuk spiral di tanah, simbol nawa rasa. Ratih berlutut, tangannya gemetar. Ia tahu, itu bukan sekadar lambang, melainkan pintu menuju babak baru bagi dunia. Beberapa bulan kemudian,
kabar mulai menyebar. Di berbagai wilayah Asia dan Afrika, orang-orang bermimpi tentang cahaya biru dari timur yang menuntun mereka untuk mendengarkan bumi. Lembaga-lembaga ilmiah yang masih bertahan mulai meneliti fenomena itu dan menemukan sesuatu mengejutkan. Pola getaran yang muncul di seluruh permukaan bumi membentuk resonansi seragam, seolah bumi sendiri sedang berkomunikasi. Ratih diundang oleh kelompok ilmuwan dari berbagai negara yang kini bernaung di bawah Dewan Bumi Baru. Mereka datang ke Lawu, ingin memahami sumber resonansi itu. Saat mereka tiba, udara di sekitar gunung menjadi hangat, dan kabut biru tipis muncul. Ini bukan radiasi, bukan elektromagnetik. Ini semacam getaran biologis, kata seorang fisikawan dari Mesir. Ratih berdiri di tengah mereka. Wajahnya tenang. Itu bukan dari mesin. Itu sabda bumi. Ia bangun kembali karena manusia berhenti melawannya. Namun tak semua menerima. Di balik reruntuhan kota London, sekelompok orang berpakaian hitam mendirikan markas bawah tanah. Mereka menyebut diri mereka Ordo Akal Murni, kelompok yang ingin menghidupkan kembali dunia lama dengan kekuatan teknologi tanpa rasa. Mereka percaya bahwa sabda adalah ancaman bagi dominasi manusia atas alam. Pemimpinnya, seorang pria tua bernama Dr. Harlan Creed, bersumpah akan membungkam bumi dengan mesin yang ia sebut The Core Reclaimer. Sementara itu, di puncak Lawu, Ratih bermeditasi. Angin membawa suara samar. Ratih, wektu wis cetha. Wong-wong bakal teka karo daya, nanging kowe kudu ngadepi nganggo rasa. Ia membuka mata. Di depannya, muncul bayangan Arga, tidak lagi dalam bentuk manusia, melainkan cahaya berbentuk keris yang berputar pelan. Aku ora bakal lunga. Yen sabda anyar wis lahir, aku bakal dadi suarane. Ratih menatap cahaya itu. Bersiaplah, dunia lama belum mau mati. Ya, bisik suara Arga. Nanging sabda ora bisa dibungkam maneh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak dunia barat runtuh, bumi bergetar lembut, bukan karena gempa, tapi karena sabda mulai berbicara kembali lewat hati manusia. Malam di puncak Lawu terasa lain dari biasanya. Langit tidak lagi gelap, melainkan dihiasi ribuan cahaya halus seperti bintang yang jatuh perlahan, membentuk pusaran raksasa di atas kawah gunung. Di bawahnya, Ratih Saraswati berdiri sendirian, jubah putihnya berkibar di terpa angin. Suaranya bergetar ketika ia membaca baris terakhir dari kitab Nawarasa yang diwariskan Arga. Nalika rasa lan akal perang, sabda kudu milih. Ora kanggo sapa sing menang, nanging kanggo jagat sing kudu urip maneh. Di kejauhan, langit barat memerah. Kilatan api muncul di ufuk, menandakan mesin-mesin kuno telah diaktifkan kembali oleh Ordo Akal Murni. Suara gemuruh menandai kebangkitan The Core Reclaimer. Sebuah mesin raksasa yang tertanam di bawah runtuhan London, dirancang untuk menyalakan kembali peradaban dengan menyedot energi inti bumi. Dunia barat yang sekarat berusaha bangkit, tapi dengan harga yang mengerikan. Di markas bawah tanah itu, Dr. Harlan Creed, lelaki tua dengan mata baja, berdiri di depan layar holografik yang menampilkan peta energi dunia. Bumi adalah mesin. Kita hanya perlu mengambil alih kendalinya. Rasa telah membuat manusia lemah. Hari ini, akal kembali berkuasa. Asistennya ragu. Tapi, Tuan, ada getaran dari timur. Resonansi itu mengganggu sistem. Creed menatap layar. Di sana, pusat cahaya biru di Gunung Lawu terus berdenyut. Maka kita padamkan sumbernya, katanya dingin. Kirim drone resonator. Bumi harus tunduk. Sementara itu di Lawu, Ratih sudah tahu mereka akan datang. Di sekelilingnya, ratusan orang dari berbagai bangsa berkumpul. Para peneliti, petani, peziarah, dan bahkan mantan tentara yang kini memilih mengikuti suara sabda. Mereka tidak membawa senjata. Hanya membawa alat musik, batu, air, dan doa. Ratih berdiri di depan mereka. Kita tidak akan melawan dengan daya, tapi dengan rasa. Dunia lama lahir dari ketakutan. Dunia baru harus lahir dari kasih. Seorang pemuda dari Nepal mengangkat tangannya. Tapi jika mereka menyerang, Ratih tersenyum lembut.
Kita tidak akan berperang. Kita akan bernyanyi bersama bumi. Ketika fajar mulai merayap, ribuan drone hitam muncul di langit, membentuk formasi seperti awan logam. Suara mesinnya menggetarkan udara. Orang-orang gemetar, tapi Ratih menutup mata, menunduk, dan meletakkan tangan di tanah. "Wektune wis tekan," bisiknya. Langit tiba-tiba bergetar. Dari celah bumi, muncul getaran nada rendah. Suara dalam yang bukan berasal dari mesin, melainkan dari inti bumi sendiri. Suara itu beresonansi dengan gamelan, dengan kidung, dengan napas manusia. Semua bergabung dalam satu frekuensi. Sabda bumi. Drone-drone yang mendekat mendadak kehilangan arah. Sensor mereka rusak. Logamnya bergetar hebat. Suara gamelan mengalun. Semakin cepat, semakin kuat. Ratih membuka mata. Dari tubuhnya memancar cahaya biru lembut. Iki wektu sabda pungkasan. Yen rasa menang. Jagat urip maneh. Di markas Ordo Akal Murni, layar bergetar hebat. Sistem core reclaimer kehilangan kendali. Create berteriak. Naikkan daya penuh. Tapi layar berubah menjadi putih. Dan dari speaker terdengar suara lembut yang tak berasal dari manusia. Sapa sing ora eling marang rasa. Bakal sirna tanpa arah. Seluruh sistem meledak dalam cahaya biru. London tenggelam dalam diam. Mesin berhenti. Namun bumi tetap berputar. Di Lawu, badai cahaya muncul. Ratih berdiri di tengahnya. Tubuhnya mulai menyatu dengan sinar. Arga muncul di hadapannya. Kali ini dalam wujud utuh, bukan bayangan, melainkan sosok bercahaya dengan mata penuh kedamaian. "Kowe wis ngrampungake janji sing tak tinggal, Ratih." Suaranya lembut. Sabda wis bali marang jagat. Ratih menatapnya dengan senyum yang basah air mata. "Aku hanya menjalankan rasa. Rasa iku sabda sing paling sejati." Cahaya dari Arga memancar ke langit, bergabung dengan pusaran cahaya di atas Lawu. Seluruh dunia menyaksikan fenomena itu. Dari Afrika hingga Alaska, langit bergetar dengan pola cahaya biru yang sama. Tanaman tumbuh lebih cepat, air laut menjadi jernih, dan di hati manusia muncul kedamaian yang tak dapat dijelaskan. Tidak ada suara perang, tidak ada mesin, hanya getaran lembut seperti lagu bumi yang lama terlupakan. Beberapa hari kemudian, Ratih terbangun di lembah yang hijau. Lawu sudah tenang, langit bersih. Di sekitarnya tumbuh bunga berwarna biru muda yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah bunga-bunga itu, berdiri anak-anak kecil dari berbagai bangsa, tertawa tanpa beban. "Ibu Ratih," kata seorang anak kecil berambut pirang, "kami mendengar lagu di tanah. Apakah itu sabda?" Ratih tersenyum lembut. "Ya, Nak, itu suara bumi yang kembali bernyanyi." Ia memandang ke puncak Lawu, di mana bentuk wajah samar muncul di awan. Wajah Sabdo Palon yang tersenyum tenang, lalu menghilang bersama kabut pagi. Dunia perlahan membangun diri lagi. Tanpa mesin, tanpa senjata, tapi dengan kesadaran baru. Orang-orang menyebut era itu zaman Sabda Anyar. Masa di mana manusia tak lagi menguasai bumi, melainkan hidup bersamanya. Dan di malam terakhirnya di Lawu, Ratih menulis kalimat penutup di daun lontar terakhir. "Sabda iku dudu tembung, nanging rasa sing nyawiji karo jagat. Nalika rasa urip, bumi ora bakal mati." Ia meniup daun lontar itu, dan lembaran itu melayang ke udara, berubah menjadi kilau cahaya yang menyebar ke segala penjuru dunia. Di tempat jauh, di hati setiap manusia, suara lembut berbisik, "Elinga, sabda iku ana ing atimu." Dan begitulah dunia baru dimulai, bukan dari perang, bukan dari mesin, melainkan dari getaran lembut rasa yang kembali menjadi napas bumi.